Perkenalkan, nama saya Lis Veronica Batuara, NIM 190563201063. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Adapun tema dari mata kuliah ini yaitu Statistik dan Model-model Pembangunan. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan sosial. Untuk mendukung tugas dan fungsinya, maka bidang statistik dan pelaporan melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan. Beberapa kegiatan tersebut adalah: yang pertama ada updating data dasar perencanaan pembangunan, yang merupakan kegiatan menghimpun data dan informasi sektoral dari satuan kerja perangkat daerah yang ada untuk dijadikan sebagai bank data atau pusat data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah atau PDP3D. Pusat data ini menyajikan data dasar dan informasi terbaru di berbagai bidang dan sektor pembangunan, sehingga proses perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi semakin baik. Data dan informasi ini meliputi data di sektor ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana masyarakat, dan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus, mengingat data dasar pembangunan merupakan data bergerak yang dapat berubah sewaktu-waktu. Yang kedua ada penyusunan profil kota. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyajikan data informasi terhadap kondisi, potensi, dan peluang pengembangan kota. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan sebagai referensi dalam menganalisa peluang bagi pembangunan dunia usaha, wisata, maupun pembangunan sektor lainnya. Yang ketiga ada evaluasi pelaksanaan program pembangunan tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun berjalan. Mentoring dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan telah sesuai dengan yang telah direncanakan melalui mekanisme yang benar dan baik sesuai aturan dan tujuan kegiatan maupun pencapaian indikator program. Yang keempat ada penyusunan LKPJ. Dari evaluasi terhadap tahun berjalan yang dilakukan, maka dihasilkan gambaran capaian kinerja pembangunan. Pencapaian yang dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja daerah tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahunnya. Dan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban wali kota kepada masyarakat yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyusun lampiran keterangan pertanggungjawaban wali kota dan pidato keterangan pertanggungjawaban wali kota. Yang kelima ada sistem informasi monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan. Sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan atau dikenal dengan SIMEKBANK merupakan salah satu sistem informasi berbasis teknologi informasi. Tujuan dikembangkannya sistem ini adalah untuk transparansi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat luas, di mana dengan keberadaan sistem ini, masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di masa lalu maupun yang sedang berjalan. Terdapat pula yang mengkategorikan paradigma tersebut pada 3 model pembangunan, yaitu Economic Growth, Basic Needs, and People Center. Yang pertama, economic growth, atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional atau perspektif ekonomi dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi antara lain melalui akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia, peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas,
kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk meningkatkan pekerjaan yang bersifat tradisional. Yang kedua ada basic needs atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Misal, dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Yang ketiga ada people center atau model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability, sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini adalah empowering atau pemberdayaan. Pada proses ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Sekian materi penjelasan mengenai statistik dan model-model pembangunan. Selamat mendengar dan selamat menonton. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.